Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Isnaini Dani dengan pertanyaannya, Assalamualaikum Om Agus, semoga sehat selalu. Mau nanya Om, aku ada jantan udah ada jodohan, tapi jejer sangkar udah jalan gantangan, bunyi-bunyi biasa bukan konslet. Untuk hariannya enak dijejer berdua sama jodohnya, atau jejer sama jodohnya tapi campur koloni dengan lobet lainnya, biar makin keluar bakatnya dan makin enak digantangnya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Isna ini untuk pertanyaannya. Pola perawatan di sini ataupun dengan teknik yang jenengan sampaikan ini, yang pernah saya sampaikan ketika jenengan dalam proses penggacoran dan mungkin lobetnya jenengan sudah pernah jalan lapangan ataupun hanya bunyi sekali dua kali jenengan putus asa, lanjut jenengan proses dengan diternak. Ketika dengan pola perawatan untuk menggacorkan lagi dengan tekniknya ditempel berdua dengan pasangannya bisa, atau ditaruh di kandang kotak berdua. Ketika mau digantangan dioper di kapsul berdua jantan betina dan di rendeng burung lainnya. Tetapi proses di sini kita kan harus tahu materi lobet yang kita proses Om seperti apa. Jadi jangan sampai dengan pola perawatan ini setelah kita pisah lobet itu nggak ada materinya ataupun tidak ada bakat ataupun tidak ada mental. Yaitu dengan caranya coba jantan betina ini yang mungkin jantan ini sudah pernah jenengan melalui proses penggacoran, dioper di kapsul berdua, lanjut ditempel dengan burung lainnya. Tidak usah dipetal-petal dulu, mapanin dia di sistem tempel ini. Nanti kira-kira 1 minggu jenengan petal sendiri jantannya. Kalau sudah berani bunyi, 3 hari kemudian ataupun 4 hari jenengan petal lagi, lanjut dilihatkan burung banyak. Ketika dia mau bunyi, berapa menit, berapa jam dia mau bunyi, itu buat patokan di gantangan Om. Dengan caranya coba ketika dengan sistem jejer ataupun sistem koloni burung banyak, ini jenengan langsung bawa ke gantangan. Mungkin awalnya sendiri dulu Om, jenengan lihat perubahannya karena di sini beda-beda tiap lobet. Kalaupun dengan sendiri dia sudah mau jalan, lanjutkan. Ketika dia kurang greget ataupun jenengan penasaran di sini, bisa juga jenengan betinanya dibawa ditempel. Tetapi dipisahnya jenengan evaluasi dari pola perawatan di rumah. Ketika dipisah berapa jam dia mau bunyi ketika lihat burung lain. Tetapi biasanya kondisi teknik pola perawatan di sini ini biasanya di cuaca agak panas dan faktor pendukung dari ramainya dari lobet yang digantangkan itu juga pengaruh Om. Tetapi insya Allah biasanya ada perubahan. Apa bedanya dengan pola perawatan ditempel berdua dengan betina di kapsul sama kapsul? Biasanya kondisi di situ untuk proses penggacoran, tetapi ketika dijadikan satu terlalu nyaman dan ketika dipisah tidak mau bunyi, itu ketika proses tempel berdua. Jadi kondisi di sini saya pernah menerapkan sendiri dengan betina player, jantan juga player. Saya sudah tidak pernah gantang lagi, akhirnya saya ternak. Setelah kondisi di ternak ini bahkan tanpa rawatan, tetapi saya coba dengan sistem tempel. Cobalah jantan betina dari kandang kotak, saya pisah di kapsul sama kapsul saya tempel dengan burung lainnya. Ketika saya pisah, bahkan jantan sama betinanya bunyi semua, bisa bunyi semua. Tetapi kondisi di sini tidak bisa untuk digantang bareng. Nanti khawatirnya dari teman-teman karena jantannya bunyi, betinanya bunyi, digantangin dijejer di barang digantangan itu biasanya malah tidak bunyi karena hariannya ditempel berdua. Jadi semoga bisa dipahamin. Saya benar-benar pengen berusaha dari teman-teman ini tidak bingung masalah penggacoran lobet gitu ya Om. Karena saya ngalamin pribadi
dengan pengalaman saya dengan bagaimana teknik lobet bahan yang bisa digantang ataupun rawatan penggacoran ini bisa untuk jalan kegantangan, meskipun kadang bunyi, besok diulangin seminggu lagi tidak. Dalam proses ataupun kondisi di sini tetap yang kita kejar adalah proses penggacoran Om gitu. Dan kalau untuk metode-metode lainnya kan sudah pernah saya share di video sebelumnya ya. Jadi semoga dari teman-teman ini, mungkin dari teman-teman yang punya lobet ternakan pengen diolah lagi, itu misalkan jenengan proses tempel, kemarin ada yang nanyain, Om kenapa betinanya gacor duluan lebih rajin bunyi? Karena lobet betina itu memang lebih mudah bunyi Om. Dan kondisi di sini biasanya bocornya betina itu bisa menjadi pemicu si jantan. Rata-rata ketika dengan kondisi seperti ini, lobet ketika dipisah pasti awalnya birahi yang melonjak ataupun birahi yang muncul di awal itu awalnya pasti emosi, terjadi ngepak-ngepak ataupun nada panggil, itu wajar. Kondisi di sini wajar Om, karena banyak yang ditanyakan setelah dipetal banyak ngepak ataupun nada panggil, itu wajar karena dalam kondisi di sini birahinya masih belum stabil. Tetapi dengan proses perawatan yang pernah saya share, insya Allah dari teman-teman bisa mahamin dan bisa ya saya pengennya sih tidak di skip Om. Jadi misalkan jenengan pengen benar-benar belajar, sudah saya share semua, insya Allah ada titik terangnya Om dalam proses perawatan lobet ini. Dan jenengan menanyakan apakah diteruskan, saya saranin tetap diterusin dengan pola perawatan itu Om. Yang kita tujukan di sini proses penggacoran agar lebih rajin bunyi, lebih benar-benar bocor. Kalau sudah bocor, cuman tekniknya di sini biasanya kalau ketemu betina aslinya lagi, lobet itu hanya sekedar gacor-gacoran biasa, akan terjadi ngedrop gitu. Tetapi kalau sudah ngedouble itu nggak masalah. Biasanya teknik di sini mempertahankan di birahi, di titik birahinya seperti itu, tetap ganti betina lagi untuk dijadikan satu, untuk diuntul. Fungsinya apa Om? Biasanya untuk menghilangkan ngepaknya, menghilangkan emosi yang muncul di awal itu dengan diuntul. Tetapi diuntul ini kita jagain birahinya itu di titik rajin bunyinya itu tetap jangan dikawinkan dulu Om. Itu semoga bisa dipahami ya Om. Jadi buat teman-teman di sini saya minta maaf mungkin dari saya penyampaian kurang, di audionya kurang bersih atau terlalu berisik suasana di sini. Cuman semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahamin dan dari teman-teman ini bisa merasakan ataupun memahami perjalanan proses lobet antara birahi ataupun emosi gitu Om. Jadi kalau birahi ditempel-tempel itu pasti birahi, dipisah itu pasti keadaan birahi juga, cuman muncul di awal biasanya emosi. Dan ketika emosi itu dengan nada panggil, nada kuak-kuek, apalagi dengan lobet yang sudah punya pasangan, ketika tidak ada sautan pasti emosi sesaat itu pasti dilanjut bunyi gitu Om. Kalaupun pola perawatan sehat, sebenarnya pola perawatan sehat di sini bagi saya sih belum perlu Om. Kalau untuk untuk mandikan berapa kali, terus jemur berapa kali, kecuali lobet jenengan sudah mulai rajin bunyi. Kalau rajin bunyi saya biasanya menaikkan pola kondisi birahi dengan penjemuran itu Om. Dengan kondisi dengan saya setelah saya tempel, saya pisahkan untuk penjemuran, biasanya dilanjut bunyi. Setelah bunyi ngeriwik, setelah ngeriwik, kondisi ngeriwik di sini biasanya saya kurangin dari proses penjemuran. Dan kadang-kadang saya juga menerapkan seperti ini Om. Misalkan jantan itu yang belum punya pasangan itu setelah dari koloni kapsul ini langsung saya gantung di teras semua, saya kasih jarak itu seharian full Om. Saya hanya membiasakan dia ataupun melatih lobet yang saya proses dalam proses penggacoran ini agar tetap ada stepnya, tetap ada naik lagi. Insya Allah dari teman-teman pasti bisa merasakan. Cuman rata-rata dari teman-teman saya yakin setelah kondisi lobet seperti itu pisah bunyi, dicantolin bunyi, step selanjutnya apa pasti di situ. Kalau saya pribadi step selanjutnya
bagaimana caranya lobet saya agar lebih rajin bunyi, tingkat gacornya lebih ataupun sering bunyi, yaitu dengan teknik memainkan birahi. Bisa dicarikan betina, ditempel dengan betina. Itu pernah saya unggah dan pernah disampaikan dengan Om Agung juga. Alhamdulillah sama. Sebenarnya pemahamannya sama Om, caranya sama, cuman kan memang di sini teknik beda-beda, adapun dari pemain lain juga beda-beda. Yang perlu dipahami di sini dari proses penggacoran itu tetap jangan buru-buru dikawinkan ataupun main untul-untulan dulu, kecuali paut ya Om. Kalau paut beda lagi, paut pakan kenceng, mandikan kuyup bareng-bareng, jemur kenceng di koloni burung banyak jadi satu, itu lama-kelamaan pasti birahinya kebunyi ketika dipisah. Kalau dewasa ini kan kebanyakan ini Om, birahi kawinnya lebih tinggi gitu Om. Baik, terima kasih buat teman-teman semua untuk pertanyaannya. Semoga semuanya sehat selalu beserta keluarga. Dan di sini saya minta maaf, mungkin saya ada salah-salah kata ataupun yang kurang nyaman buat jenengan. Di sini saya pribadi minta maaf, dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.